Baiklah anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah, kita akan lanjutkan pertemuan kali ini untuk mempelajari atau melanjutkan materi kita, yaitu tentang pembiasan atau refraksi atau membeloknya cahaya pada sebuah lensa. Sebelum dijelaskan tentang refraksi atau membeloknya cahaya, saya akan tunjukkan dulu lensa. Ini adalah lensa. Lensa terbuat dari kaca, tapi dia tidak ditutup di bagian belakangnya. Kalau ditutup di bagian belakangnya, dia akan menjadi cermin. Kemudian lensa ini diperlukan atau digunakan terutama pada alat-alat optik yang lain seperti mikroskop, kemudian lup. Ini sebenarnya adalah lup. Kemudian kacamata. Kacamata adalah terbuat dari lensa. Artinya jenisnya nanti kita akan jelaskan. Ada jenis dua jenis lensa, yaitu positif dan negatif. Kemudian apa bedanya kita akan lanjutkan, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang jelas kalian mengetahui dulu bahwa lensa adalah terbuat dari bahan kaca sebenarnya. Kemudian lensa ini bisa membelokkan atau tidak memantulkan cahaya. Kalau memantulkan cahaya adalah cermin, kalau membelokkan cahaya adalah lensa. Nah, kemudian lensa itu apa? Ya, lensa adalah alat optik yang dapat menyebabkan atau membiaskan atau refraksi cahaya. Kemudian jenis lensanya atau jenis lensa yang ada di pasaran atau yang ada dibuat, yaitu ada lensa positif dan ada lensa negatif. Apa bedanya atau apa perbedaannya, termasuk fungsinya atau cara kerjanya seperti apa, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian lensa positif atau lensa cembung. Artinya lensa positif disebut juga istilahnya lensa cembung. Kemudian juga disebut lensa konvergen. Kenapa konvergen? Karena lensa cembung ternyata dia menumbuhkan cahaya. Nah, itulah jenis lensa dan istilahnya. Nah, termasuk mungkin ini adalah sifatnya. Kemudian lensa yang kedua adalah lensa negatif atau lensa cembung. Nah, lensa cembung ini disebut dengan lensa divergen karena dia menyebarkan cahaya. Ya. Ini adalah kacamata minus menggunakan lensa cekung atau lensa negatif. Kenapa dia bisa menyebarkan cahaya? Nah, nanti kita akan jelaskan seperti apa proses kerjanya. Kemudian kalau lensa positif, ini kebetulan kacamata positif. Ini sifatnya menumbuhkan cahaya. Ya, termasuk juga lup ini. Lup ini adalah alat optik yang sifatnya menumbuhkan cahaya atau membuat cahaya menjadi terkumpul. Kemudian ya berikutnya adalah kegunaan atau fungsinya, kegunaan lensa atau fungsinya. Ya, fungsinya atau gunanya seperti kita ketahui bahwa diantaranya adalah untuk alat bantu kacamata, alat bantu
kemudian juga mikroskop juga menggunakan lensa. Artinya lensa ini dipakai atau gunanya atau fungsinya untuk alat bantu kacamata, kemudian teropong, kemudian mikroskop, kemudian juga kamera, baik kamera ponsel atau kamera biasa itu menggunakan lensa. Ya, itulah yang akan kita bahas, sedikit penjelasan. Sebelum kita bahas selanjutnya, kalian harus memahami sifat dan jenis lensa yang ada di pasaran, kemudian cara kerjanya. Ya, diulangi bahwa lensa adalah alat optik yang bisa membiaskan cahaya atau membelokkan cahaya atau bahasanya refraksi. Kemudian jenisnya ada lensa positif, ada lensa negatif. Lensa positif disebut lensa cembung atau lensa konvergen karena nanti kita akan bahas dia membelokkan cahaya. Kemudian lensa negatif atau lensa cembung, kemudian disebut juga lensa divergen karena dia membelokkan cahaya. Kemudian pada apa digunakan atau pada fungsinya di pasaran atau yang kita ketahui, lensa itu digunakan untuk alat bantu kacamata, kemudian teropong, kemudian mikroskop, kemudian kamera, kemudian mungkin ada juga dan yang lainnya. Ya, berikutnya kita akan mencoba membahas satu-satu tentang cara kerja lensa positif. Karena ingat bahwa ketika kita menggunakan kacamata, maka yang dilihat oleh kita ketika kita menggunakan kacamata adalah bayangannya. Nah, pertanyaannya bagaimana si lensa-lensa ini, baik lensa positif atau lensa negatif, membuat bayangan atau menggambarkan bayangan sebuah benda. Kita akan pelajari lebih lanjut. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan cara kerja lensa positif atau lensa cembung. Ya, kita akan mempelajari bagaimana pembentukan bayangan benda pada lensa positif atau lensa cembung. Sebelum proses pembentukan bayangan kita pelajari lensa cembung ini, maka yang harus kita ketahui juga sebenarnya adalah gambar lensanya. Karena gambar lensanya yang sebagai lensa tipis, maka lensa digambarkan, lensa cembung digambarkan seperti ini. Ada dua permukaan, yang pertama permukaan di depan dan ini adalah permukaan di belakang atau permukaan di sebelahnya. Artinya posisinya seperti ini, di sebelah belakang dan di depan. Kenapa melengkung? Karena memang permukaannya melengkung baik yang di depan maupun yang di belakang. Kemudian ditandai dengan tanda positif. Kemudian kita harus buat sumber utamanya. Nah, ini adalah sumber utamanya. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus kita ketahui juga bahwa karena lensa ini melengkung atau cembung, maka yang cembung atau yang melengkung artinya dia memiliki jari-jari atau jari-jari kelengkungan. Mana jari-jari kelengkungannya? Anggap saja yang permukaan ini, jari-jari kelengkungannya adalah yang ini. Nah, ini adalah jari-jarinya, pusat P-nya, jari-jari satu. Kemudian yang berikutnya untuk permukaan yang ini, dia memiliki jari-jari di dua, ada di sini. Ini adalah R2, ini adalah R2, ini R1. Artinya kita kalau ini membuat melengkung sistem maka jarum jangkauannya kasih di sini dan itulah
jari-jari kelengkungan. Nah, berikutnya karena si lensa ini memiliki dua permukaan, maka yang harus kita ketahui juga adalah dia memiliki dua fokus. Kenapa? Karena masing-masing permukaan ini dia memiliki fokus. Nah, di mana fokusnya? Ya, kalau fokus lensa ada di setengah jari-jari. Ini fokus lensa f1, ini fokus lensa yang kedua yang ini. Nah, untuk lebih praktisnya biasanya digambarkan hanya berbentuk garis seperti ini, karena dianggap tipis ditandai dengan tanda positif, ini lensa positif. Kemudian ini adalah sudut utamanya. Ini adalah sudut utamanya. Ini S-nya. Kemudian masing-masing fokus ini ada fokus yang F1 di sini. Kemudian ini adalah fokus yang F2 di sini. Kemudian sudah berbentuk sepanjang ini adalah jari-jarinya. Inilah jari-jarinya. Inilah sepanjang ini R1, kemudian sini adalah R2. Nah, perlu dicatat bahwa fokus masing-masing permukaan lensa ini untuk F1 di tengah atau setengah jari-jari permukaan pertama, permukaan yang ini, sehingga fokusnya setengah R1. Kemudian untuk jari-jari fokus yang kedua, maka sama nilainya, ini R2 adalah setengah R2. Inilah jarak fokus masing-masing permukaan lensa atau lensa positif. Ini artinya ini jarak fokus yang pertama, permukaan yang pertama ini fokusnya di sini di belakang, dan permukaan kedua fokusnya di depan. Ini untuk permukaan fokus yang atau jarak fokus lensa yang di belakang. Dan ini yang di depan. Nah, itulah perlu diketahui dulu sebelum kita menggambarkan bayangan pada sebuah lensa positif. Nah, berikutnya bagaimana cara menggambarkan bayangan pada lensa positif? Maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang disebut dengan sinar-sinar istimewa atau sinar-sinar yang akan dijadikan sebagai referensi. Namanya sinar istimewa pada lensa positif atau pada lensa tabung. Saya ulangi, untuk menggambarkan sebuah benda nanti kita akan mengambil ketentuan sinar-sinar istimewa yang akan dijadikan sebagai referensi untuk membuat sebuah bayangan benda. Nah, bagaimana jenis sinar istimewanya? Ada tiga sinar istimewa yang akan dijadikan untuk acuan membuat bayangan sebuah benda. Berikut ini kita akan coba menggambarkan. Ya, kita akan lanjutkan dengan proses pembentukan bayangan pada lensa positif atau lensa cembung. Nah, sebelum kita menggambarkan sebuah benda dibentuk bayangan oleh sebuah lensa, maka ada sinar-sinar yang akan dijadikan sebagai referensi atau patokan untuk membuat sebuah bayangan pada lensa positif. Ada tiga yang disebut sinar istimewa. Ya, yang pertama adalah jika sinar datang sejajar sudut utama, maka sinar akan menghias fokus lensa. Nah, kita akan terjemahkan definisi ini dalam bentuk gambar. Ya, ini adalah lensa positif
dengan sumbu utama. Ini artinya sumbu utamanya seperti ini. Ini artinya sejajar antara sinar dengan sumbu utama. Ini sinar datang, maksudnya sinar SD atau sinar datang. Maka jika sinar ini datangnya seperti ini di depan lensa ini, baik satu atau banyak, ini artinya sinar itu tidak satu, mungkin tidak itu, cuma ini mewakili bahwa jika semua sinar datang dari permukaan depan ke belakang posisinya sejajar seperti apa, maka semua akan membias atau membelok menuju fokus. Artinya dia akan ke sini seperti ini. Ini adalah sinar biasnya. Nah, aku ulangi bahwa asumsinya bukan satu, tapi banyak yang mewakili bahwa jika sinar-sinar datang sejajar sumbu utama dari sebelah kiri menuju lensa, maka semuanya akan membias menuju fokus lensa. Artinya ada di sini, misalnya satu lagi, maka semuanya akan membias menuju fokus lensa. Ini sinar datang, misalnya ini sinar bias. Ya, itu yang pertama, atau sinar istimewa yang pertama. Kemudian berikutnya, jika sinar datang melewati fokus atau dari fokus datangnya, maka sinar itu akan membias sejajar sumbu utama. Artinya kebalikan dari proses jalannya sinar istimewa yang pertama. Nah, apa artinya? Kita terjemahkan, misalnya ada sinar sekarang tidak sejajar sumbu utama, tapi justru dia melewati fokus seperti ini. Seperti ini misalnya, ini adalah sinar datang. Ini sinar datangnya melalui fokus. Kemudian kemana dia membiasnya? Membiasnya semuanya akan sejajar sumbu utama. Inilah sinar biasnya. Saya ulangi, anggapannya atau asumsinya tidak dianggap hanya satu sinar, tapi 1-2 ribuan sinar. Jika seperti ini datangnya, maka semuanya akan bias menuju fokus. Misalnya ada satu lagi di sini, tetap dia menuju fokus ini. Ini adalah sinar datang, maka membiasnya semuanya harus sejajar sumbu utama. Inilah sinar bias. Jadi artinya sumbu utamanya ini sejajar sumbu utama. Itulah ketentuan sinar istimewa yang kedua. Kemudian yang berikutnya ini, jika sinar datang menuju refleks atau titik pusat laser, maka dia tidak membias atau maka bahasanya diteruskan. Nah, kita terjemahkan apa maksudnya? Ya, di gambar yang berbeda saja, supaya jelas bahwa jika sinar itu tidak seperti gambar ini dan gambar ini, ada ketentuan yang berbeda, yaitu jika sinar datanya tidak mulai fokus dan tidak juga sejajar sutra. Kemana? Inilah sinar datang, ini pusatnya, ini adalah sinar datang, ini fokusnya, ini pusatnya, ini fokusnya di belakang, ini pusatnya di belakang. Maka kemana sinar ini? Sinar ini tidak kemana-mana, artinya tidak mencolok, tapi justru dia ini bukan sinar bias, tapi definisinya diteruskan atau tidak berbias. Inilah ketentuan kedua, sinar-sinar yang akan dipakai oleh kita untuk membuat sebuah bayangan benda. Ulangi, inilah sinar-sinar
untuk membuat gambar bayangan sebuah benda. Nah, bagaimana penggunaannya atau bagaimana proses aplikasinya? Nah, kita akan coba menggambar bayangan benda. Baiklah, kita akan dengan berlatih mencoba membuat bayangan sebuah benda pada lensa positif atau lensa cembung. Saya ulangi bahwa kita belum menghitung atau tidak menghitung dulu letaknya berapa, ukurannya berapa, tapi kita mencoba terlebih dahulu berlatih untuk mengimplementasikan sinar-sinar istimewa yang tiga ini dijadikan sebagai referensi untuk membuat sebuah bayangan benda. Jadi kita belum hitung berapa ukuran bayangannya, sifatnya, dan di mana dia berada belum kita hitung. Nanti atau berikutnya kita akan mencoba dengan angka atau menghitungnya. Sekarang prosesnya adalah kita hanya menggambarkannya saja atau membuat aplikasi dari sinar-sinar istimewa ini ke sebuah bayangan benda. Nah, contohnya ada sebuah benda, benda A. Benda A posisinya berada di antara fokus lensa yang di depan dengan lensanya. Nah, kalian kita sudah menggambarkan bagaimana proses pembentukan bayangan si benda ini terjadi. Tidak disebutkan dulu berapa ukurannya atau sifat bayangannya. Kita akan berikutnya kita akan pelajari. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Bahwa syarat untuk menggambarkan sebuah benda, sebuah bayangan, maka minimal kita harus menggunakan dua sinar istimewa ini, baik yang ini, yang sejajar sudut utama, dengan yang datangnya dari fokus atau dengan yang ketiga atau yang tidak membias. Minimal artinya tidak harus dipakai tiga-tiganya, tapi cukup dua sinar istimewa saja. Nah, bagaimana untuk memudahkannya? Yang pertama, kita mencoba menggunakan sinar datang yang sejajar. Yang sejajar sudut utamanya, kemudian kita ambil bagian kepalanya dari benda ini. Maksudnya saya ambil sinar ini kena bagian atasnya atau bagian kepalanya si benda A ini. Ini adalah sinar datar. Nah, menurut aturan sinar istimewa bahwa sinar datar ini harus membias menuju fokus sesuai dengan acuan atau sinar istimewa yang pertama ini. Dia harus membias fokus. Nah, di sini kita panjang inilah sinar biasnya. Status SD sinar bias. Nah, untuk sinar yang kedua, kita boleh menggunakan sinar ini atau boleh yang ini. Tidak harus dua-duanya. Nah, bagaimana kalau menggunakan sinar yang ini, yang keduanya, atau sinar yang ini? Saya akan mencoba menggunakan sinar yang ini karena ini mudah. Artinya dia hanya melewati perfect pusat ini, kemudian tidak membias tapi ditarik lurus. Tetap datangnya sinar datang itu dari bagian kepalanya. Artinya inilah sinar datang. Inilah sinar datang. Kemudian ingat bahwa dia tidak membias, tapi dia terus atau tidak membelok. Nah, inilah dua sinar yang kita pakai. Terus mana bayangannya? Bayangannya adalah titik potongnya. Pertanyaannya titik potongnya tidak ada. Nah, ternyata bayangannya tidak di sana, tidak di depan, tapi masih tidak di belakang, maksudnya tapi masih di sini. Nah, bagaimana caranya? Caranya sinar ini, sinar di sini kita perpanjang ke belakang dengan menggunakan garis putus, karena ini adalah perpanjangannya. Termasuk juga sinar
dan berpotonglah di sini. Nah, itulah bayangan benda bagian atasnya. Artinya maksudnya ini A, nah, bagian atasnya ini bagian bawahnya. Inilah A aksennya, atau bagian atas atau bagian kepala bayangan dari benda ini. Nah, artinya untuk menggambarkan bagian yang lain atau B-nya di bawahnya, kita cukup membuat garis-garis lurus seperti ini. Nah, inilah bayangan dari H atau benda yang tingginya H aksen. Ini adalah B aksen. Ini lurus. Ini seperti ini. Ya, kenapa bisa ini harus putus? Karena ini bukan potongan sinar asli dari sinar biasnya. Sinar biasnya tidak ada potongan. Nah, inilah proses menggambarkan bayangan sebuah benda ketika berada di sini dan menggunakan dua sinar istimewa, antara sinar tadi dengan sinar yang lain. Nah, pertanyaan, gimana kalau kita menggunakan tiga-tiganya? Tiga-tiganya sebenarnya tidak harus, tapi bagaimana kalau bisa menggunakan tiga-tiganya? Ya, lihat bahwa sinar yang ini yang kita pakai, coba kita pakai datangnya dari sini menuju fokus, dari fokus kita tarik sini, kita tarik sini, tetap menuju kepalanya. Nah, inilah sinar yang kita pakai sebagai sinar datang dari fokus harus menuju kepalanya. Karena ini kita ambil bagian atasnya saja semuanya. Nah, kemudian kemana sinar ini membias? Nah, sesuai dengan aplikasi bahwa dia akan lurus atau sejajar utama. Nah, sini. Nah, inilah sinar biasnya. Dan selang ini adalah sinar datangnya. Dan itu sinar biasnya. Kemudian ternyata sinar bias ini dengan sinar bias ini tidak berpotongan. Nah, perpotongannya adalah perpanjangan. Nah, kita tarik, ternyata perpotongannya semuanya, perpanjangannya semuanya di sini. Ya, saya ulangi. Untuk menggambarkan sebuah bayangan benda, tidak harus tiga-tiganya kita pakai, cukup dua sinar saja. Artinya dua itu jangan sama, artinya antara sinar ini dan sinar ini, atau antara sinar ini atau antara sinar yang pertama dan sinar yang berbeda. Nah, misalnya saya menggunakan sinar yang pertama dan yang kedua, nah, yang itu tidak dipakai. Nah, bagaimana cara menggambarkan? Berarti ini dihapus. Nah, ini tidak ada. Maka perpotongannya adalah sinar ini perpanjangannya dan sinar yang pertama yang sudah jelas yang pertama. Lihat perpotongannya dan tetap jadi bayangan. Nah, sifat-sifat bayangan yang dibuat tetap tidak berbeda tempat, tapi dia tetap kalaupun hanya menggunakan dua sinar istimewa. Nah, berikutnya bagaimana kalau bendanya bergeser atau di tempat yang lain? Ingat bahwa benda tidak mungkin di sana, tapi bisa di sini, bisa di sini. Saya ulangi bahwa ini juga sama untuk menggambarkan sebuah bayangan, maka minimal kita harus menggunakan dua sinar istimewa saja. Minimal, artinya paling sedikit. Kalau dipakai tiga-tiganya silakan, tapi minimal dua. Boleh sinar ini dengan sinar ini, boleh sinar ini dengan sinar. Nah, kita akan mencoba sinar ini dengan sinar ini atau sinar yang pertama ini, yang kedua ini dengan sinar ini. Nah, bagaimana caranya? Kita coba. Nah, yang pertama saya menggunakan yang ini karena ini paling gampang. Tidak ada bias, ini terlalu lurus.
inilah sinar datangnya sini. Kemudian yang kedua, saya menggunakan sinar ini, artinya dia harus melewati fokus, berarti kita terapkan harus melalui fokus. Inilah sinar datang melalui fokus. Nah, yang ini membias kemana harus sejajar suku utama. Kita harus sejajar. Kemudian di mana bayangannya? Ternyata sekarang bayangan bukan di depan tapi di belakang. Artinya perpotongan sinar yang lurus ini. Nah, inilah kepala bagian kepala A ini akan ada di sini. Ini benda dan ini bayangan. Nanti di bayangannya, kemudian yang ini adalah benda. Nah, berarti sekarang kepalanya terbalik. Artinya karena dari bawah kita gambarkan dan ini sebagai garis lurus kan di dalam kepalanya. Nah, kenapa garis lurus? Karena ini bukan perpanjangan sinar bias, tapi langsung sinar bias berpotongan dengan ini. Inilah aksen. Kalau kita lihat posisinya jadi depan, ini jadi depan. Kemudian kenapa tidak terputus-putus, nanti kita jelaskan apa artinya. Yang penting kalian memahami dulu bahwa untuk menggambarkan yang ada cukup menggunakan potongan sinar. Nah, Pak, gimana kalau misalnya ini saya pakai atau nomor satu ini kita pakai? Berarti kalau dipakai kita gambarkan lagi sini sinar datang, kemudian membias fokus, dan tetap kepalanya akan fokus. Inilah sinar biasnya, inilah sinar datang, dan tetap akan berpotongan semua tiga sinar ini di satu titik. Ini sinar bias yang akan menjadikan bayangan bagian kepalanya atau bagian atasnya ketika benda berdiri. Ini terbalik. Ya, itulah proses pembentukan bayangan oleh lensa positif atau lensa jumbo. Nah, berikutnya kita akan menghitung proses jalannya sinar, termasuk ukuran bayangannya, kemudian sifat bayangannya. Selanjutnya kita akan coba menghitung dengan angka. Ketika misalnya ini 5 cm, sekarang kok jadi besar, artinya akan menjadi berapa pembesarannya. Kemudian jaraknya misalnya ini 10 cm, awalnya sekarang mundur jadi jauh. Itu berapa? Kita belum hitung. Dan berikutnya kita akan mencoba menghitungnya, ukuran bayangannya menjadi berapa, kemudian di mana letak bayangannya, dan pembesarannya berapa kali, serta sifat-sifat bayangan yang dibentuknya apa. Kita menunjukkan bayangan apa ini bayangan nyata, apa ini bayangan maya. Kita belum ke sana. Artinya berikutnya kita akan mencoba menghitung ukuran bayangannya, pembesaran bayangannya, jarak bayangannya kemana, termasuk sifat bayangannya. Dan berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal atau menghitung pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan lensa jempung atau lensa positif. Ya, biasanya pertanyaannya adalah pertama pembesaran bayangan (M) sebetulnya, kemudian ukuran bayangan atau aksen, kemudian jarak bayangan ke lensa (S aksen), kemudian sifat bayangan bayangan nyata, kemudian gambar bayangan. Biasanya pertanyaan inilah yang sering muncul atau ditugaskan untuk diselesaikan oleh kita atau oleh kalian.
Nah, bagaimana contoh soalnya? Kita akan coba membuat sebuah soal yang mencakup dari pertanyaan 4 ini. Contoh soalnya misalnya, sebuah benda yang tingginya 8 cm berada di depan lensa positif sejauh 5 cm, artinya di depan. Jika jarak fokus lensa tersebut atau lensa itu adalah 10 cm, maka pertanyaannya, tentukan jarak bayangan lensa atau S aksen, simbolnya pembesaran atau H, kemudian tinggi bayangan atau H aksen, kemudian sifat bayangan banyak atau nyata, kemudian digambar. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita perlu mengidentifikasi di awal. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi data-data yang ada pada soal supaya kita mengetahui betul apa yang diinginkan atau pertanyaan apa yang diinginkan oleh soal. Ya, kita coba ketahui. Yang pertama adalah benda yang tingginya 8 cm, jadi adalah 8 cm. Kemudian yang berikutnya, berada di depan lensa positif sejauh 5 cm. Ini simbolnya artinya S, 5 cm. Kemudian jarak fokus lensanya, ini artinya F-nya sudah diketahui 10 cm. Kemudian pertanyaannya soal ini adalah data, dan pertanyaannya adalah ditanyakan dalam soal itu yang pertama adalah jarak bayangan ke lensa, ini artinya S aksen. Kemudian yang berikutnya pembesaran. Ini artinya yang B adalah berapa kali pembesaran M. Kemudian yang C, tinggi bayangan, artinya ukuran bayangannya A aksen berapa. Kemudian yang D, yang D, maya atau nyata. Maya atau nyata. Ini ada dua mengambil jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah gambar. Gambar ini bisa kita gambar belakangan. Nah, itulah data-data yang ada pada soal dan pertanyaan yang ada pada soal sudah kita identifikasi. Kemudian bagaimana cara berikutnya atau awal mengerjakannya? Karena lensa ini adalah lensa positif, maka saya ulangi, fokusnya positif dan berlaku persamaan lensa. Jadi langkah yang pertama kita harus menjawab dengan persamaan lensa. Ini sudah familiar, sudah di SMP sudah diperkenalkan. Lensa positif sudah cukup, yaitu berlaku seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Inilah persamaan lensanya. Kemudian yang berikutnya perlu diketahui bahwa S ini adalah 5, kemudian F ini adalah 10, kemudian S aksen ditanyakan. Jadi inilah yang ditanyakan, S aksen. Nah, kalau misalnya digambarkan, hanya ilustrasi, bukan gambar yang benar. Misalnya ini adalah lensa positif, kemudian fokus yang berada pada jarak 10 cm, kemudian S aksennya, S-nya sebenarnya di sini. Yang tingginya 8 cm itu berada pada jarak
masih jelas gambaran bukan yang mendekati dan yang marah. Bahwa dia berada di depan Kaisar sejauh 5, tingginya 8 dan fokus lencengnya 10. Nah, di mana letak bayangannya? Ingatnya ditanya adalah S aksen yang A. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Bukan yang susah dari persamaan ini yang ditanyakan, maka kalian tinggal menggeser saja. Ini di sebelah kiri dari ini kan, atau ini kira-kira sebelah kanan. Nah, seperti ini dan sebelah kiri dari negatif seper S ditambah sama dengan seper S aksen, atau dibuat ini seperti ini sama saja seper S aksen, seper X dikurangi seper S. Bisa seperti itu. Kemudian setelah itu kita masukkan datanya. Yang ini adalah seper lagi 10, kemudian ini adalah seper 5, ini adalah seper S aksen. Nah, jangan sampai tidak bisa membuat penyederhanaan persamaan, yaitu pecahan yang bukan sulit. Kalau kita bagi 10, ini dapat menjadi 1 per 10 dikurangi 2 per 10, atau per 10 nya kita buat 1 saja, ini adanya per 10. Nah, inilah seper aksen. Seper aksen. Kemudian sehingga ini min 1 per 10. Nah, jadi seper S aksen sama dengan min seper 10, sehingga S aksen per 1 sama dengan min 10 per 1. Ini artinya S aksennya sama dengan min 10 cm. Inilah jawaban hitungan matematik. Letak bayangannya akan berada pada jarak min 10. Nah, min 10 itu gimana? Apakah di depan atau di belakang? Nah, berikutnya ini yang A. Bagaimana untuk menjawab yang B atau pertanyaan pembesaran? Ini yang A sudah terjawab. Ini pertanyaan jawaban yang A. Untuk pembesaran, pembesaran itu simbolnya N. Kita bisa bandingkan atau mengambil perbandingan dengan harga mutlak antara jarak bayangan ini dibagi jarak rendah. Harga mutlak artinya tidak menggunakan negatif. Kemudian berapa S aksennya tadi 10, ingat harga mutlak waktu negatif jadi positif 10, kemudian dibagi dengan S nya ini jadi 2 kali pembesaran. Artinya akan dibuat 2 kali pembesaran si benda ini bayangannya. Artinya bayangannya yang besar bukan bendanya. Artinya bisa kita tebak kalau misalnya tingginya 8 atau ukurannya 8 pasti 2 kalinya jadi 16. Itu logikanya. Dan matematiknya juga seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari tinggi bayangannya, ini yang B, yang C, tinggi bayangannya kita bisa mengambil H aksen per H aksen per H. Kemudian karena ini ditanyakan, maka tinggal geser ke kiri ini tadi silang, sehingga H aksen sama dengan pembesaran kali H. Itu matematiknya. Sebenarnya jawabannya sudah tepat. Awalnya misalnya tingginya 8 dibesarkan 2 kali menjadi 16. Benar nggak? Kita coba. Ini 2 kali, artinya 2 kali pembesaran kali ukuran bendanya. Ukuran bendanya 8, sehingga ternyata 16 cm. Inilah ukuran bayangannya.
ukuran tinggi bayangannya. Nah, yang berikutnya maya atau nyata, terus gambar. Nah, sudah bertentu data-data ini sebenarnya acuan atau data yang kita akan gambarkan dalam bentuk gambar. Misalnya jarak bendanya 5, ternyata jarak bayangannya 10. Tapi negatif di mana? Kemudian kalau misalnya 2 kali nanti jadi 16. Nah, kalau ukuran yang benar maka akan seperti itu. Artinya Bapak tidak akan membuat ukuran yang benar. Ini hanya sekedar ukuran perhitungan dan tidak salah posisinya, mungkin ukurannya tidak benar. Nah, bagaimana cara menggambarkan bayangan tadi? Nah, ingat menggambarkan bayangan tadi, kita menggunakan sinar-sinar istimewa yang sudah kita pelajari lebih awal. Nah, ini bukan ukuran yang benar. Artinya di gambarnya memang harus yang benar tentunya. Bisa kalian koreksi dalam fokus lensanya, misalnya 10. Fokus lensanya coba kita buat 10. Ini fokus lensanya 10, berarti kesininya kayaknya 20, jari-jari 20. Ini adalah fokus lensanya 10. Kemudian ini juga 10. Kemudian ini juga 10. Berarti ini 10 sampai sini 20 P2. Nah, si benda berada di jarak 5, berarti setengah. Nah, maksudnya di sini 5 cm. Kemudian ini artinya S-nya 5 cm. Nah, setelah itu tingginya 8. Nah, kita coba mengganti ukuran sebenarnya. Ini adalah 8. Nah, tingginya 8. Ini artinya 8 cm. Nah, kalian gambarkan dengan menggunakan sinar-sinar istimewa yang sudah kita pelajari tadi atau lebih awal. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita ambil 2 sinar saja. Yang pertama adalah sinar yang datang sejajar sudut utama. Kita ambil bagian dari atasnya. Ini adalah sinar datang yang sejajar sudut utama. Kemudian jangan lupa harus membias menuju fokus yang di belakangnya. Yang adalah membias sinar biasnya. Nah, kemudian satu lagi sinar yang mana? Ingat ada sinar yang kedua, sinar datang dari fokus, atau sinar yang lurus ke sini, atau sinar yang lurus menuju pusat. Itu yang paling gampang. Nah, misalnya kita pakai sinar yang lurus seperti ini. Ya, sinar yang lurus seperti ini. Nah, saya pakai ini sinar lurus, tidak membias tapi lurus ke sini. Nah, ternyata bayangannya tidak di sini, tapi akan tetap di depan. Nah, ini ingat sinar bias. Dari bagaimana caranya? Nah, seperti tadi kita perpanjang sinar yang kedua ini atau sinar yang ini. Kenapa harus titik-titik atau putus-putus? Karena memang ini bukan sinar yang aslinya. Ini juga sama. Sinar bias ini kita perpanjang. Ya. Nah, sinar perpotongan, sinar perpanjangan ini ternyata akan perpotongan di sini. Perpotongan di sebuah titik, itulah bagian atas benda atau bayangan. Nah, ini bagian ini. Kemudian kita tarik. Ya, ini bukan gambar sebenarnya. Nah, kita tarik. Nah, sebenarnya harus fokus karena jaraknya ternyata 10. Nah, ini adalah H aksen. Nah, H aksen ini berapa tingginya? Tadi sudah dihitung, tingginya 16. Jadi 16 cm. Tingginya 16 cm. Kemudian
jarak bayangan ini bayangan ke lensa ternyata negatif tadi, negatif 10, ini artinya negatif itu di depan. Jadi kebetulan fokus 10 itu dia dekat dengan fokus sebenarnya. Nah, inilah jarak bayangan. Nah, jarak bayangan ternyata 10 cm negatif, ini artinya di depan. Nah, inilah gambaran sebuah bayangan dari benda yang tingginya 8, lensa positifnya 10 fokusnya, dan jarak bendanya 5. Ukurannya bayangannya menjadi 16, tingginya, jarak bayangannya menjadi 10, pembesarannya 2 kali. Nah, yang berikutnya adalah sifat bayangan. Gambar yang sudah terjawab ini, sekarang sifat bayangan. Nah, sifat bayangan ini maya ternyata. Nah, sifat bayangan, ingat sifat bayangan atau ketika kita ingin menjawab sifat bayangan, maka pemahaman bayangan nyata dan maya harus kita pahami. Nah, ingat bahwa nyata itu artinya definisinya adalah bayangan, ini bayangan hasil perpotongan langsung, perpotongan sinar bias. Nah, saya ulangi, nyata definisinya adalah hasil perpotongan sinar bias. Ingat bahwa sinar bias tidak berpotongan. Walaupun kita ambil yang ini, kita ambil yang sinar istimewa yang ketiga misalnya, dari fokus ke kepalanya, kemudian dia akan sejajar, ini kurang benar, mestinya sini, mestinya ya, mestinya ini. Nah, mesti di sini. Kemudian membias sejajar sudut utama sesuai dengan sinar istimewa. Ya, ini fokusnya kurang ini. Nah, kemudian kita perpanjang. Nah, inilah sinar bias. Sinar bias 3 ini tidak berpotongan. Nah, kalau berpotongan membuat bayangan, maka itu artinya nyata. Saya ulangi, kalau misalnya berpotongan sinar bias ini membuat bayangan, maka itu nyata. Ternyata ini tidak berpotongan. Apa artinya? Secara gambar berpotongannya perpanjangannya. Nah, kalau perpanjangannya itu artinya definisinya bukan nyata tapi maya. Sehingga definisi dari maya adalah hasil perpotongan, ini jangan lupa, hasil perpotongan pakai kata perpanjangan, sinar bias. Ya, saya ulangi, apakah ini nyata atau maya? Definisinya adalah ini. Kalau dia nyata, hasil perpotongan sinar bias langsung. Tapi kalau dia maya, hasil perpotongan perpanjangan sinar bias. Ternyata ini hasil perpotongan perpanjangannya di belakang. Nah, perpotongan sinar bias. Dan gambarnya harus strip-strip, artinya harus putus-putus. Ya, gambarnya. Ini artinya menunjukkan bahwa dia adalah maya. Sehingga jawabannya untuk yang D ini adalah bayangan maya. Saya ulangi, jenis bayangannya adalah bayangan maya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah selalu maya? Jawabannya sudah tentu tidak selalu. Suatu bayangannya pindah ke belakang, ke sini, dan terbalik. Ya, ini yang berikutnya posisinya mungkin posisinya kalau ditambah dengan ininya terbalik, tegak, tegak membesar, kemudian tegak dan membesar. Ini dilihat dari perhitungan dan gambar yang kita buat. Saya ulangi, gambar bayangan tidak selalu di depan, bisa jadi suatu itu di belakang dan bukan maya lagi dan bukan tegak lagi, bisa jadi terbalik dan bukan juga membesar, bisa jadi mengecil. Artinya kita mengidentifikasi bayangan ini dari hasil
perhitungan ini dan pembentukan gambar bayangan. Semestinya begitu. Artinya kenapa? Karena memang ini tidak bisa ditebak akan kayak nyata sebelum kita menggambarkan terlebih dahulu di mana bayangannya akan terjadi. Apakah di depan tegak, apakah di belakang terbalik, apa mengecil atau membesar. Nah, itu saja. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, maka kita coba atau silakan kalian analisa seandainya si benda ini tidak pada jarak 5 cm, ukurannya sama, H-nya sama, fokusnya sama, artinya lensanya ini juga, tapi bendanya digeser-geser, artinya bendanya berpindah tempat. Nah, silakan analisa jika posisi bendanya tidak seperti contoh yang barusan kita bahas. Artinya, coba kalian analisa. Yang pertama, jika jarak benda atau S-nya bukan 5, tapi anggap saja 15 cm. Nah, ini artinya saja nomor 2 karena beda pengertiannya. Kalaupun datanya sama, artinya pertanyaannya sama. Yang pertama adalah di mana letak bayangannya atau S aksennya, kemudian yang kedua berapa pembesarannya. Ini pembesaran tidak secara besar, tapi bisa mengecil. Kemudian yang berikutnya berapa tinggi bayangannya. Kemudian yang berikutnya juga sifat bayangan, bisa gambar dulu, bisa sifat dulu. Semestinya gambar dulu karena kita tahu bahwa bisa jadi kita tidak tahu bagaimana bayangannya akan terjadi. Tapi biasanya juga teridentifikasi ketika si SAS ini positif. Ini kalau positif ini di sini dan di depan. Nah, itu nomor 2. Nah, ini artinya menjauh yang awalnya 5, kita belakang ke posisi misalnya 16. Nah, artinya jarak bendanya ditarik ke sini bukan 5, tapi S-nya 15. Kemudian yang berikutnya, supaya lebih lagi, coba kalian analisa juga jika jarak bendanya digeser mendekat. Jika jarak benda S-nya yang kali 5 kita dekatkan lebih dekat lagi, misalnya juga 5, tapi 2. Artinya 2 cm. Apakah si bayangan ini akan tetap di sini? Apakah dia akan pindah ke sini? Karena lensa ingat bayangannya tidak selalu di belakang, tidak selalu di depan, tidak selalu terbalik, dan tidak selalu tegak. Ya, pertanyaan sama. Nah, artinya datanya itu juga jarak bendanya yang berubah, sehingga akan membuat jarak bayangannya berubah, pembesarannya juga berubah mungkin. Kemudian yang pasti juga tinggi bayangannya berubah, dan bisa jadi sifat bayangannya juga berubah, termasuk gambarnya sedangkan kalian gambar. Ya, itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dengan mengerjakan 2 soal ini kalian bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat, artinya cepat dan benar, dan bisa memahami tentang sifat-sifat dari lensa positif atau lensa cembung. Artinya kita belum menjelaskan tentang kegunaan atau lensa cembung ini atau
apa misalnya itu mikroskop, teropong yang kita belum, itu artinya penggunaan. Artinya kita mempelajari sekarang sifat dari lensa cembung itu sendiri membuat bayangan sebuah benda. Ya, itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti, terus semangat dan tetap terus belajar. Dan awalnya semua orang tidak bisa, termasuk Bapak juga, bukan langsung bisa, tapi awalnya tidak bisa, tidak mengerti. Dengan terus semangat belajar, kalian akan bisa dan mengerti. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dan kalian tetap sehat, dan kita akan bahas nanti materi berikutnya tentang lensa negatif atau lensa cekung. Terima kasih, selamat berjumpa di pembelajaran dan